Hari ini kita bahas dengan judul penyelenggaraan penebusan di balik orang yang mati di padang gurun dan yang bertahan hidup di padang gurun. Kita baca Bilangan 26 ayat 63 sampai 65. 3, 2, 1. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliezer ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Seandainya saudara-saudara 1 minggu saja tinggal di padang gurun, maka saudara kira akan jadi bagaimana? 1 minggu di padang gurun. Di Korea ada beberapa acara entertainment yang terkenal, yang namanya misalnya ada Hukum Rimba, atau ada satu lagi 2 hari 1 malam. Nah, itu merupakan reality show untuk merasakan bertahan hidup tinggal di daerah terpencil atau hutan. Aktor-aktor atau beberapa peserta pergi ke hutan, lalu selama beberapa hari makan buah dan tangkap ikan untuk dimakan dan hidup. Awalnya sangat menarik, awalnya mereka merasa menarik. Tapi setelah beberapa hari, mau tidak mau, badan mulai kurus, melewati masa krisis. Nah, untuk bertahan hidup, ulat yang menjijikkan pun dimakan mentah-mentah. Pohon ditebang, diikat, dan dibangun rumah. Juga dibuat rakit untuk menyeberangi sungai. Nah, jadi seperti demikian, padang gurun itu tempat yang seperti apa? Itu adalah ruang atau tempat yang mengancam nyawa, mengancam hidup. Ya. Tempat yang sulit untuk mencari makanan, tempat yang sulit untuk mencari makanan dan minuman. Ya. Angin, debu bertiup, juga ada perubahan suhu yang drastis, ada ancaman ular atau kalajengking, juga ada banyak binatang buas. Ada lubang-lubang yang dalam dan jika jatuh sulit untuk keluar. Contohnya seperti Yusuf. Tapi meskipun padang gurun adalah tempat yang berbahaya seperti demikian, bagi Israel benar-benar tidak ada kekurangannya. Ulangan pasal 2 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Hasilnya umat Israel bisa bertahan hidup di padang gurun bukan hanya 4 bulan, 4 tahun, melainkan 40 tahun. Jadi 40 tahun mereka bisa hidup. Tanggal ketika keluar dari Rameses, Mesir, tanggal 15 bulan yang pertama, di tahun 1446 sebelum Masehi. Tanggal ketika tiba di Gilgal di tanah Kanaan, itu jatuhnya tanggal 10 bulan yang pertama tahun 1406 sebelum Masehi. Total 4 tahun kurang berapa hari? 5 hari. Nah, rahasia mereka dapat bertahan hidup adalah karena mereka sepenuhnya disertai kasih karunia Allah. Pertama, poin 1, pakaian. Kita lihat pakaian. Ulangan 8 ayat 4, Nehemia 9:21, Ulangan 29 ayat 5. Nah, baju mereka tidak usang dan kaki mereka tidak luka atau bengkak. Jika berkeringat, maka
kandungan garam yang ada di keringat akan mudah untuk membuat baju menjadi usang. Tapi ketika siang, masalah udara panas telah teratasi oleh tiang awan. Hasilnya tidak panas, tidak berkeringat, sehingga pakaian mereka tidak usang karena keringat. Kedua, makanan. Keluaran 16 ayat 14. Mazmur 78 ayat 15 sampai 16, ayat 24 dan seterusnya. Mana roti dari surga turun bagaikan hujan. Menghujani. Batu terbelah dan air mengalir bagai sungai. Ketiga, tempat tinggal. Ulangan 1 ayat 33, Keluaran 23, Yesaya 51 ayat 3. Tabut perjanjian mendahului mereka untuk mencari tempat peristirahatan. Dan di malam hari, tiang api menyelesaikan masalah udara dingin. Maka mati di padang gurun adalah hal yang abnormal. Sekali lagi, mati di padang gurun adalah apa? Hal yang abnormal atau abnormal? Abnormal. Nah, umat Israel yang keluar dari Mesir, jumlah laki-laki dewasanya 603.550 orang dewasanya saja, ya. Bilangan 1 ayat 46. Bilangan 1 ayat 46 dikatakan seperti itu. Jika semuanya normal saja, maka semua orang Israel tersebut akan masuk hidup-hidup ke tanah Kanaan. Pada acara hukum rimba yang tadi saya sebut, walaupun berbahaya, ada perlengkapan keselamatan yang minimal. Jika mengikuti petunjuk dari tim produksi acaranya, maka akan aman. Bayangkan saudara-saudara, jika ada yang mati di tengah-tengah acara tersebut, maka program itu akan ditutupkan. Betapapun beratnya dan berbahayanya, pasti akan bertahan hidup dan pulang dengan selamat. Nah, jika begitu, umat Israel di padang gurun, berapa orang sajakah bertahan hidup dan masuk ke tanah Kanaan? Tujuan umat Israel keluar dari Mesir, tujuan eksodus umat Israel semuanya sama. Yaitu mereka selamat melewati padang gurun lalu masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Tapi karena mereka tidak mendengarkan firman Allah yang adalah siapa? Ibaratnya direktur atau tim produksi dari pekerjaan besar sejarah penebusan, makanya timbul masalah. Yang mengejutkannya, dari antara orang-orang dari Genesis pertama di padang gurun, hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan hidup-hidup. Orang-orang yang mati di padang gurun, bukannya mati secara alami, tetapi mati karena dipukul Allah. Ulangan 2 ayat 14 sampai 15. Ulangan 2 ayat 14 sampai 15 saya baca. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan. Sampai mereka habis binasa.
Dari antara Pentateuch Musa, catatan tentang orang-orang yang mati di padang gurun ada di kitab Bilangan. Bahasa Ibraninya, Midbar, yang artinya di padang gurun. Bahasa Yunaninya arithmoi yang artinya angka-angka. Jadi arti dari kitab bilangan adalah catatan tentang angka-angka di padang gurun. Angka apa? Angka dari orang-orang yang bertahan hidup di padang gurun. Ada orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup di padang gurun. Contohnya, jika kita lihat bilangan 1 atau bilangan 26, banyak muncul angka pasukan. Nah, lewat catatan tentang orang-orang yang mati di padang gurun, kita harus sadar apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Saudara, normalnya di antara 603.550 orang dewasa saja, termasuk anak-anak perempuan, berarti 2 juta lebih kan? Hanya siapa saja masuk ke Kanaan? 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sebenarnya normalnya, misalnya 2 orang saja mati, hanya jumlahnya 2 orang. Yang lain 603.548 orang yang masuk, ini normal biasa. Tapi itu balik, 2 orang yang masuk, yang lain semuanya mati. Kalau lihat dari segi jumlah, iya kan? Nah, pertanyaannya, orang-orang yang seperti apakah yang mati di padang gurun? Pertama-tama kita akan lihat lewat tabel ini, siapa yang mati di padang gurun. Coba lihat saudara di sini. Perkemahan. Kemudian nama tempat yang mati siapa. Pertama, di perkemahan ke-11, padang gurun Sinai. Pertama di padang gurun Sinai, berapa orang? 3.000 orang. Lalu perkemahan ke-12, Kibrot Hattawa, orang-orang di ujung barisan. Kemudian ada lagi orang-orang yang mati saat makan daging. Saat makan daging berarti sudah makan belum? Sepertinya belum. Dagingnya ada di gigit, di antara gigi. Jumlahnya belum jelas, tapi mereka ada yang mati di sini. Kemudian Rinma, Kadesh, berapa orang? 10 pengintai. Lalu di Kadesh Barnea, Miriam. Di Gunung Hor, Harun. Kemudian ke perkemahan ke-35, Funun, orang-orang yang tidak lihat ular tembaga. Asal lihat bisa hidup, tapi tidak lihat jadi mati. 37, reruntuhan Abarim. Sisa dari 6.348 orang mati semua. Terakhir di perkemahan ke-41. 41 di Tataran Moab, 24.000 orang mati. Kita lihat satu per satu. Kita bahas tentang hal ini. Pertama, tempat perkemahan yang ke-11. Tempat perkemahan ke-11 padang gurun Sinai. Kematian secara sekaligus di bagian awal padang gurun Sinai. Coba saudara seperti ini. Di sini pertama ini padang gurun Sinai di sini. Berapa orang? 3.000 orang. 3.000 orang mati. Nah, seiring Musa naik gunung Sinai, umat di kaki gunung membuat lembu emas. Mereka menyembah lembu tersebut sebagai Tuhan dan menari-nari di depannya. Keluaran 32 ayat 6. Lalu ayat 10, Keluaran 32 ayat 10 dikatakan,
Oleh sebab itu biarkanlah aku, Tuhan berkata ya, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Engkau itu Musa. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, di perjanjian baru, Diakon Stefanus yang kepenuhan Roh Kudus menyebut ini dalam khotbahnya. Umat Israel meminta kepada Harun, buatlah Allah bagi kami. Kisah Para Rasul 7 ayat 40. Nah, rupa dari umat Israel yang seperti demikian diekspresikan oleh Roh Kudus seperti ini. Ayat 39. Kisah Para Rasul 7 ayat 39. Tapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Tidak mau taat kepada Musa, malahan mereka menolaknya. Paulus membongkar alasannya. Oh, mereka tidak mau taat. Yaitu orang-orang yang membuat lembu emas adalah orang-orang yang sehari-hari tidak suka terhadap Musa. Orang-orang yang sehari-hari tidak senang dengan firman berkumpul kepada Harun. Nah, karena itu Allah murka, tetapi Musa menaikkan doa permohonan. Nah, umat Israel terluput dari bahaya pemusnahan. Lalu Musa berkata seperti ini. Siapa yang memihak Tuhan, datanglah kepadaku. Nah, di saat itu orang-orang Lewi maju ke depan dan membantai orang-orang yang menyembah berhala. Ini dicatat di Keluaran 32 ayat 26 bahwa yang mati ketika itu ada 3.000 orang. 3.000 orang. Yang kedua, tempat perkemahan ke-12. 12 Kibrot Tawa. Kibrot Tawa ini Gunung Sinai. Lalu Kibrot Tawa. Sini. Kibrot Tawa. Orang-orang di tepi tempat perkemahan, orang-orang di tepi tempat perkemahan. Ada dua jenis ya. Dan orang-orang yang hidup tercampur dengan mereka. Poin 1, tepi tempat perkemahan. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi setelah umat Israel berangkat dari padang gurun Sinai, lalu sebelum tiba di Hajerut. Setelah sekitar 1 tahun tinggal di padang gurun Sinai, lalu berangkat dari situ. Ada berbagai ketidaknyamanan kan saudara, terus tinggal 1 tahun, tiba-tiba harus berangkat. Jadi pasti ada banyak ketidaknyamanan. Ketika mereka bersungguh-sungguh dengan kata-kata yang jahat di hadapan Tuhan, Allah mendengarnya dan murka dan menyalakan apinya tepi tempat perkemahan. Nah, api Tuhan menerajalela. Bahasa Ibraninya akal. Kata yang sama juga muncul di Imamah pasal 10 ayat 2 yang diterjemahkan sebagai menghanguskan, membunuh kan? Seperti api menelan Nadab dan Abihu, api itu membakar tepi tempat perkemahan. Jadi sesuai dengan arti menghanguskan itu, dinamailah tempat itu tabera, menghanguskan. Bilangan 11 ayat 1-3. Nah, tepi tempat perkemahan bahasa Ibraninya adalah kece mahane, yang berarti bagian yang paling ujung dari sesuatu. Bagian yang paling ujung, berbaris di ujung-ujungnya tertinggal. Saya harap tidak ada yang lepas atau tertinggal pada barisan pasukan menuju Kanaan rohani. Poin kedua, lalu siapa yang mati di sini? Tadi barisan yang ujungnya, di sini bagian ujung tertinggal. Lalu orang-orang yang rakus.
Nah, setelah peristiwa yang tadi, di Kibrot Tawa, umat Israel mengeluh tentang manna. Siapa yang mempelopori, saudara? Siapa yang mempelopori? Itu adalah banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dalam Exodus. Ikut-ikutan. Atau orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Ini ada dicatat di Keluaran 12 ayat 38, Bilangan 11 ayat 4 sampai 9, Mazmur 78 ayat 18 sampai 19, ayat 26 sampai 29. Nah, ketika umat Israel meminta daging, Allah menurunkan daging dan membuat mereka makan. Itu sampai ke hidung mereka. Dan mereka hendak, baunya sampai ke hidung mereka. Dan mereka hendak makan sampai muak selama 1 bulan. Ayat 20. Nah, selagi daging itu di mulut mereka, Allah menghantam mereka dengan tulah yang sangat besar. Bilangan 11 ayat 33. Bilangan 11 ayat 33. Yang anehnya, coba bayangkan saudara-saudara. Tuhan yang berikan untuk mereka makan. Tapi saat mereka hendak memakannya, Tuhan membunuh mereka. Saya ini sangat penasaran. Kenapa sih Tuhan berikan, ayo makan. Karena mereka minta, jadi berikan makan. Mereka mau makan, dagingnya ada di antara gigi. Sang mau makan, Tuhan hantam mereka, jadi mati. Ini catatan di Bilangan 11. Aneh kan? Tapi Allah ada alasan yang cukup untuk membunuh mereka. Itu adalah meskipun mereka makan daging, kerakusan tidak pergi dari mereka. Jawabannya ada di Mazmur 78 ayat 20. Buku Sejarah Penebusan menjelaskan hal ini. Mazmur 78 ayat 20. Mereka belum merasa puas. Mereka belum merasa puas. Kapan saudara? Jadi dengan kata lain seperti ini. Sedang makanan masih ada di mulut mereka. Mereka tetap berkata, aduh, aku kangen Mesir. Aku kangen Mesir, sambil belum telan. Masih ada di makanannya di gigi, tapi mereka bilang, aduh, aku kangen Mesir. Tidak ada syukur. Mereka tidak beranjak dari posisi sungguh-sungguh dan komplain. Jika lihat Efesus 5 ayat 3, dari antara hal-hal yang tidak boleh disebut, salah satunya adalah keserakahan. Nama pun tidak boleh disebut gitu. Kalau Alkitab yang lain. Yang ketiga, kita lihat tempat perkemahan ke-14 Ritma atau Kadesh. Tempat perkemahan ke-14 Ritma atau Kadesh. 10 pengintai yang membawa kabar buruk, mereka yang mati. 10 pengintai yang membawa kabar yang buruk, mereka yang mati. Sebenarnya dari menyuruh pengintaian itu sendiri sudah merupakan ketidakpercayaan terhadap firman Allah. Sekali lagi, awalnya di Kadesh Allah menyuruh umat Israel untuk langsung masuk ke Kanaan. Ulangan 1 ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tapi umat Israel memutuskan untuk mengirim pengintai. Lalu datang ke hadapan Musa untuk memintanya, untuk persetujuan dari Musa. Ayat 22, ulangan 1 ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Dikatakan, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita. Tapi saudara, Allah telah berjalan mendahului orang Israel, bukan?
Kenapa menyuruh orang untuk berjalan mendahului? Ulangan 1 ayat 30 dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Ayat 33, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Maka saudara-saudara, melihat orang-orang yang berjalan mendahului lalu mengikutinya adalah ketidakpercayaan. Sebaliknya, melihat Allah yang berjalan mendahului, melihat firman yang berjalan mendahului dan mengikutinya adalah iman. Allah mengizinkan pengintaian sesuai dengan permintaan mereka. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Maka setelah mengintai, seharusnya mereka melaporkan dengan iman dan bersyukur. Coba bayangkan saudara-saudara, 2 juta orang melihat mereka dan penasaran untuk mendengar. Bagaimana ya hasil pengintaiannya seperti apa ya? Semuanya sedang lihat. Contohnya, apakah di sana benar mengalir susu dan madu? Apakah iklimnya bagus? Apakah berlimpah dengan makanan? Tapi 10 orang pengintai tidak percaya dan memberikan laporan kabar buruk tentang tanah tersebut. Bilangan 13 ayat 33. Nah, orang-orang yang membawa kabar buruk dan umat Israel mengeluh kepada Allah dan Musa. Bilangan 14 ayat 2, ayat 11, ayat 27, Ulangan 1 ayat 32. Bilangan 14 ayat 2, 11, 27 dan Ulangan 1 ayat 32. Dan 10 orang pengintai yang membawa kabar buruk tentang tanah Kanaan mati terbunuh. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Nah, saudara, maka terjadilah sesuai dengan arti ritma. Ritma. Nah, ini ritma. Sini ritma. Ritma artinya terjadilah sesuai dengan arti ritma, yaitu mengikat, menambatkan, mengikat. Nah, lalu umat Israel hendak berbalik dan maju ke Kanaan. Tapi Allah bilang kepada mereka, jangan maju. Pada akhirnya mereka tetap maju dan tewas terbunuh oleh orang-orang Amalek dan Kanaan. Penting timing. Ketika Tuhan suruh mereka tidak mau. Ketika mereka mau, Tuhan jangan. Tapi mereka tetap lakukan, akhirnya jadi tewas. Nah, seperti ini nih. Yang pertama di Gunung Sinai, kemudian di Kabul Tawa, kemudian di Ritma. Di Ritma berapa orang? 10 orang. Sesi ini sampai di sini. Jadi semoga kita selalu bersyukur dan taat pada firman Tuhan sehingga bisa maju terus dan sampai tiba di tanah perjanjian. Amin. Puji Tuhan.